Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Om Zami. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tips membeli mesin fotokopi untuk usaha fotokopi bagi pemula. Soalnya di video kemarin tips yang ingin membeli. Nah, ini tips membeli mesin fotokopi ya. Jadi pada intinya sih kurang lebih aja untuk video sebelumnya. Ya, intinya saya ingin sedikit ya menjelaskan, mungkin yang masih belum paham di video saya sebelumnya, mungkin ada sedikit penjelasan sedikit ya di video kali ini. Jadi hal yang paling pertama itu bagi pemula, kalau ada teman punya usaha fotokopi itu sangat disarankan bertanya ke teman terlebih dahulu kalau ada ya. Kalau ada teman yang punya usaha fotokopi itu sangat disarankan untuk tanya jawab atau minta saran, minta pendapat dari teman untuk gimana milih mesin fotokopi atau gimana cara perawatannya dan sebagainya ya. Apalagi teman itu penjual atau teknisi mesin fotokopi, itu sangat beruntung lah kalau menurut saya. Soalnya kalau punya teman teknisi fotokopi itu bisa tanya jawab lebih banyak, bisa minta saran dan sebagainya. Terus bisa sekalian tanya-tanya tentang, oh ini mesin Minolta gimana perawatannya, terus oh ya mesin Canon itu gimana perawatannya. Nah itu, jadi enak lah kalau punya teman, apalagi yang teknisi penjual mesin fotokopi, mantap pokoknya. Jadi bisa lebih banyak minta pendapat lah, gimana perawatannya gitu kan, berapa biaya perawatannya. Soalnya beli mesin itu sama kita kayak beli motor, namanya mesin pasti ada perawatannya, pasti ada perbaikannya kalau ada kerusakan, itu sudah pasti. Nah, kalau belum punya teman yang punya usaha fotokopi, apalagi nggak punya teman dari penjual atau nggak punya teman dari teknisi, ya mau nggak mau cari sendiri ya, cari tahu sendiri, entah itu lewat Google atau lewat brosur katalog gitu kan. Ya mau nggak mau ya cari sendiri gitu kan, sedikit demi sedikit ya, insya Allah paham lah, insya Allah bisa mengerti nanti suatu saat. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan ada beberapa teman yang punya usaha fotokopi, itu mantap lagi tuh, bagus lagi tuh. Jadi bisa minta saran ke teman yang satunya, terus minta saran ke teman yang lainnya gitu kan. Apalagi punya teman nggak cuma satu teknisi, apalagi gitu kan, enak lah pokoknya. Cuman kalau itu tadi, kalau nggak punya teman atau nggak punya kenalan yang punya mesin fotokopi, ya mau nggak mau harus cari sendiri. Nah, terus kalau ada beberapa penjual atau beberapa orang yang jual mesin fotokopi, itu bisa aja survei langsung ke tempatnya ya, bisa survei langsung ke tempatnya, terus cek barangnya, sama konsultasikan juga gitu kan, ini gimana barangnya gitu kan ya. Semoga yang penjualnya jujur dan pembelinya ngerti gitu apa yang dipertanyakan, terus dapat jawaban yang memuaskan gitu kan. Nah, terus setelah yang kedua melakukan survei atau cek barang gitu kan ke tempat penjualnya, misalkan ada banyak penjual gitu kan, gak cuma satu, sekalian konsultasi juga ke penjualnya. Nah, terus yang ketiga ini biasanya dipertanyakan juga ya, mending beli mesin baru atau mesin bekas gitu. Kalau ya uang berlebih ya mending mesin baru lah gitu kan. Cuman ya itu tadi, kalau uang berlebih, kalau uangnya ya pas-pasan ya kayak kita nih kan ya, mending yang beli second aja. Soalnya yang second juga nggak kalah gitu, tetap bagus. Nah, tinggal kita cek aja gitu kan gimana mesinnya gitu. Yang jelas itu after salesnya, perawatannya sama teknisinya, itu sama perbaikannya. Kita beli baru cuman setelah kita beli baru, terus perbaikannya, terus teknisinya itu nggak karuan, ya percuma. Mending beli bekas tapi
perawatannya, terus teknisinya datang, terus bertanggung jawab juga kan, soalnya kita beli barang. Nah itu benar-benar ditekankan gitu ya, soalnya saya pengalaman gitu beli mesin, cuman ya teknisinya ya sulit datang gitu kan, ya beli mesin yang sebelumnya, terus macam-macam alasannya, ya akhirnya kita ganti teknisi. Ya alhamdulillah teknisi sekarang yang ini alhamdulillah bagus gitu, jadi ya mudah-mudahan bertahan dan mudah-mudahan berkelanjutan. Itu yang perlu saya tekankan, yang penting itu setelah beli mesin gimana perawatannya gitu kan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu insya Allah bertanggung jawab, pasti bertanggung jawab. Perusahaan besar apalagi mesin baru gitu kan, soalnya punya saudara saya itu beli mesin baru itu dari tinta, perawatan dan sebagainya itu teknisinya mantap. Dia bertanggung jawab kan, dari perusahaan itu kan bertanggung jawab tentang mesin, jadi nggak meniadakan pembeli gitu kan. Setelah beli udah gitu, padahal setelah beli kita perlu perawatan, maintenance gitu ya. Jadi punya saudara saya itu mantap teknisinya, dari tinta, dari perawatan sampai perbaikan gitu kan, dia bertanggung jawab lah. Namanya perusahaan kan beli baru, terus semua yang diperlukan mesin, jadi teknisinya itu ya mantap lah pokoknya. Ya semoga ya beli mesin dapat teknisi, dapat perawatan seperti itu gitu kan. Nah jadi masalah beli baru atau beli bekas atau second itu kalau ada budget berlebih nggak apa-apa beli baru, cuman ya kalau nya budget pas-pasan yang mending beli second atau bekas, tapi yang perlu diperhatikan itu setelah pembelian. Nah jadi kalau nya udah ada uang, terus sudah ngerti tentang mesin fotokopi gitu kan, nggak apa-apa kalau punya uang itu beli baru. Yang penting perlu diperhatikan itu tetap after sales-nya. Nah terus yang keempat itu sebelum membeli gitu kan, sebelum membeli barang atau sebelum membeli mesin fotokopi itu cek dan tanya barang gitu kan, dan pelayannya setelah pembeliannya tetap ini saya tekankan after sales-nya. Soalnya apapun mereknya itu punya kekurangan dan punya kelebihan, entah itu Canon gitu kan, Minolta, Kyocera, ini macam-macam lain sebagainya gitu kan, macam-macam merek mesin fotokopi itu tetap saya perhatikan itu setelah pembelian lah itu kan. Setelah pembelian teknisinya gimana itu yang makanya di video saya ini paling banyak saya tekankan itu after salesnya setelah pembelian. Contohnya kita beli motor gitu kan, servisnya di mana, terus perawatannya kayak apa, karena setiap mesin yang digunakan itu ada masanya. Jadi ada suatu saat itu aus, ada suatu saat itu kayak motor itu kan ganti oli, ganti gear-gearnya, ya macam-macam. Ya sama mesin fotokopi sering dipakai itu bisa rollnya gitu kan, roll exit, roll innya, macam-macam. Yang perlu diperhatikan itu ya spare part juga, salah satunya juga pasti itu spare part sama teknisinya untuk perawatan mesin. Soalnya kasihan beli mesin fotokopi nggak ngerti, apalagi sebagai pemula, udah ya termasuk kategori ya kena tipu akhirnya, kasihan. Yang mending beli itu yang benar-benar bertanggung jawab, pelayanan servisnya itu memuaskan. Nah itu yang keempat, sebelum beli itu cek barang atau tanya barang dan pelayanannya itu gimana setelah pembelian. Terus pelayanan servisnya, perbaikannya, oh ini gimana kalau misalkan Minolta, ini perbaikannya gimana ini mas gitu kan, perbaikannya, terus perawatannya gimana, terus kayak Canon itu kan perawatannya, servisnya, biayanya, terus perawatan itu berapaan gitu kan. Nggak apa-apa tanya-tanya aja sebelum membeli, soalnya setelah pembelian itu tergantung mesin. Misalkan kayak Rolls itu kan ada pemanasnya, ada drumnya, ada kisaran misalkan dari 500.000 sampai jutaan itu. Nah jadi setelah kita beli barang itu sekali tanya apakah servisnya di tempat sini atau teknisinya yang keliling, itu tanyakan aja. Kalau misalnya teknisinya keliling itu per berapa kali atau per berapa bulan, misalkan per 2 bulan sekali atau per bulan sekali, atau misalnya selama masih garansi 6 bulan per bulan itu datang untuk cek barang, atau sudah selesai garansi 6 bulan
apakah masih rutin keliling atau misalnya tinggal panggil aja gitu kan, misalnya ada kerusakan dipanggil, ada kerusakan dipanggil. Nah, itu tanyakan aja, nggak apa-apa. Jadi biar nyaman, kita beli nyaman, yang penjual juga nyaman, sama teknisinya juga nyaman gitu kan. Nah, terus yang kelima, misalnya barang mesin fotokopinya ini ready stock nih. Itu bisa lihat stok barang kondisinya nih secara langsung. Jadi misalkan ada di gudang nih, kita lihat ke gudangnya dan ada barangnya, jadi kita langsung cek fisik gitulah maksudnya. Tapi kalau misalnya nggak ready stock, nggak ada di toko, nggak ada di gudang yang secara langsung kita lihat, udah kemungkinan besar kita melihat mesinnya nanti itu di saat stok atau di saat barang itu datang di toko. Di saat kita barang datang di tempat kita, itu baru kita melihat mesinnya. Nah, itu alangkah baiknya sih kita lihat barang ada stoknya gitu kan, ready stock. Ya kecuali ya penjualnya benar-benar memperhatikan barang. Nah, jadi itu tadi, kalau misalkan barangnya ready stock, kita enak, kita lihat barang secara langsung, kita cek fisik secara langsung. Cuman kalau alasannya barangnya di gudang dan bla 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 macam sebagainya, itu udah kemungkinan besar barang datang baru kita lihat. Nah, kecuali penjualnya jujur, penjualnya itu bertanggung jawab, misalkan udah saya jamin pasti bagus, ya mudah-mudahan yang dikirim memang benar-benar bagus gitu kan. Tetap kalau misalkan beli minta garansi. Jadi gimana garansinya, gimana after salesnya, pelayanannya dan sebagainya. Nah itu tadi. Jadi yang keenam ini masalah garansi. Sebelum beli kita pastikan dulu ini barang bergaransi. Nah, jadi garansi ini termasuk nomor yang 6 ya, saya tekankan. Setelah membeli barang itu pastikan barang ini diberi garansi ya setidaknya 3 bulan lah. Misalkan 3 bulan itu enggak apa-apa, berarti mesin termasuk bagus. Atau misalkan 6 bulan tidak terjadi apa-apa, itu termasuk mesinnya bagus. Jadi hal yang terpenting setelah pembelian itu garansi ya. Kalau terjadi apa-apa itu susah klaimnya kalau nggak ada garansi. Sayang sih beli baru atau beli bekas, kalau penjualnya nggak ngasih garansi kasihan. Ya setidaknya dikasih garansi ya 3 bulan atau 6 bulan lah gitu kan, enak. Jadi ada part-part misalkan sang penjual itu lupa ganti rollnya atau ada spare part yang lupa keganti, itu kan pas kita main mesin fotokopi itu baru ketahuan biasanya sih gitu. Nah di saat itulah ketahuan, oh iya ini kan lupa pas ganti gear yang baru. Terus di saat dikasih garansi pembeli juga enak, tapi tanda kutip pembeli jangan terlalu menyalahkan penjual. Misalkan ada garansi 3 bulan, nah dalam selama 3 bulan ada sedikit kerusakan, nah selama sedikit ada kerusakan itu ya biasa aja lah, oh ini gimana mas, oh ini gimana pak bu. Setelah beli mesin yang bergaransi itu kita bisa tahu gitu kan perawatannya gimana, oh ini perbaikannya gimana, oh ini spare partnya yang apa gitu kan. Tapi biasanya kalau perusahaan besar itu biasanya pasti ngasih garansi. Kalau bisa sih, kalau yang nggak perusahaan besar ya perusahaan kecil-kecil atau perorangan, itu kalau bisa tertulis garansinya biar nyaman, pembeli nyaman, penjualnya juga nyaman. Nah kalau sama-sama saling percaya sih nggak apa-apa. Jadi masalah garansi kalau tidak tertulis itu susah klaim garansinya. Cuman kalau sesama teman atau saling percaya itu nggak apa-apa, insya Allah aman aja. Nah terus yang ketujuh, tanyakan ketersediaan spare partnya. Soalnya setiap mesin fotokopi ya misalnya nih gitu kan, kebanyakan orang misalnya pakai Canon, nah itu biasanya spare part Canon itu lebih banyak stoknya, jadi gampang cari spare part. Terus misalkan pakai merek yang lain, nah jarang orang pakai, itu biasanya spare partnya itu bisa agak mahal karena ketersediaan spare part itu jarang banget. Nah misalnya seperti itulah macamnya. Jadi sebelum membeli tanyakan dulu ketersediaan spare partnya. Jadi kita nggak perlu menunggu waktu lama kan, nunggu spare part datang, harus mesan itu sebagainya. Ya setidaknya nggak lama lah nunggu. Sayang kan mesin nunggu spare part, mesinnya didiamin, takutnya mesinnya jadi rusak gara-gara lama nunggu barang datang atau spare partnya datang. Nah terus yang ke-8 ini cek fisiknya secara detail. Biasanya ada rollnya di bagian mesin, tapi para teknisi sama penjual udah ngerti lah ya. Semoga mesin yang dibeli itu udah bagus lah, udah layak pakai, jadi
barang-barang emang enggak barang ecek-ecek gitu. Soalnya kalau yang mesin second biasanya mereka udah ganti yang baru. Kalau yang motherboard sama kabel-kabelannya itu jarang rusak. Nah, kalau kabel atau mesin itu rusak, biasanya tuh tikus masuk. Tikus masuk ke dalam mesin fotokopi. Itu pengalaman saya, mesin saya dimasukin tikus, tuh kabelnya digerogoti sama mesin boardnya itu dikencingin sama tikus. Itu udah rusak, udah fatal banget. Jadi udah rusak, dan mesin saya itu kabel-kabelannya itu harus diganti kabel baru. Nah, itu biasanya yang sedikit susah cari kabelnya, karena kan itu jarang rusak loh, jarang rusak, terus rusak. Nah, itu nyari spare part itu sedikit agak susah, tapi ya harap bersabar lah untuk cari dikit itu. Jadi untuk mesin bagian dalam itu, untuk kabelnya diperhatikan tuh ya, dijaga untuk tikus jangan masuk ke dalam mesin. Ini tuh takutnya itu fatal, itu takutnya itu memperparah kerusakan di bagian mesin. Karena yang punya tikus di rumah itu harus ekstra hati-hati. Wah, parah itu, parah banget. Nah, jadi yang ke-9 itu jika mesinnya ready stock, itu bisa langsung tes sama penjual. Kita tes, kita coba gitu kan, sepuasnya lah, jangan tanggung-tanggung, gak apa-apa. Cuman kalau udah kurang cocok mesinnya, udah nggak usah dites gitu kan. Kasihan penjual juga kan, dia juga merawat mesin juga. Cuman kalau penjualnya itu welcome aja, nggak apa-apa, udah tes aja sepuasnya, udah tes aja sepuasnya, nggak apa-apa. Jadi kita tahu, oh ini mesinnya begini, oh itu mesinnya begitu gitu kan. Gimana kinerja mesinnya kita dengar, kita lihat, kita perhatikan. Jadi kita lihat langsung jika mesinnya ready stock lah ya. Terus sekalian settingan standar, settingan bolak-balik di mana di layar gitu kan. Pasti diajarin lah sama penjual kalau udah kita serak hati ingin membeli mesin itu. Nah, yang 10 kalau udah beli mesin fotokopi, nah itu yang dikhawatirkan itu tikus. Jadi yang ada tikusnya gitu kan, rumah atau toko yang ada tikusnya itu harus ekstra hati-hati banget. Sangat disarankan itu diusahakan mesin dijaga sedemikian rupa agar mesin itu tikus tuh nggak masuk ke dalam mesin. Nah, nomor 11 itu selamat membuka fotokopi. Semoga lancar, semoga berjaya, semoga sukses, semoga laris manis, dan semoga berkah. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video saya. Siapapun yang membuka usaha, entah itu mesin fotokopi atau membuka usaha yang lainnya, semoga kita dilancarkan usahanya, semoga laris, semoga berkah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.